Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Angker. Kali ini teman-teman, saya tanpa bintang tamu, jadi saya hanya akan membawakan cerita dari seseorang yang telah mengirimkan cerita atau bercerita kepada kita, terus kemudian akan kami ceritakan untuk teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih udah setia untuk menonton di kanal Angker ini, yang sudah subscribe, like, dan tinggalkan komen nanti di bawah-bawah. Oke, mungkin kita langsung saja ke cerita berikut ini. Cerita ini kami dapatkan dari beliau yang namanya itu Ibu Wit dan Pak Dar. Jadi ada dua cerita. Jadi seperti ini. Jadi tahun 90-an ini awal kejadian adalah tahun 90-an. Sementara Pak Dar itu adalah pedagang sate keliling. Perlu diketahui zaman waktu itu pedagang sate itu ada yang dorong ya, tapi ada juga yang panggul. Kebetulan Pak Dar ini menjajakan sate itu keliling kampung ke kampung itu dengan dipanggul itu ya, dagangannya. Kemudian Ibu Wit ini adalah pelanggan, ya mungkin dengan beberapa tetangga-tetangga lain juga pelanggan satenya Pak Dar ini. Pada suatu saat sore hari, seperti biasa Pak Dar menjajakan satenya keliling kampung, dari kampung ke kampung gitu kan. Pada satu ketika Ibu Wit ini menanyakan, "Loh Pak, kok jualannya siangan gitu kan? Memang buru-buru mau kemana gitu?" Pak Dar hanya menjawab, "Oh begini Bu, saya ini buru-buru mau pulang untuk persiapan besok, jadi besok saya nggak jualan Bu." Wit tanya, "Oh besok Pak Wit mau pergi kemana? Atau keluar kota atau jenguk saudaranya gitu kan?" Pak Dar di sini mengatakan, "Besok saya ada undangan Bu, undangan, jadi ada wayangan. Di suatu kampung ada wayangan." Kemudian Bu Wit ini menanyakan, "Tuh, undangan wayangan ada undangan Pak?" "Iya, jadi kemarin waktu saya pulang jualan sate, itu kan sate saya sudah habis Bu. Kemudian dicegat nih sama bapak-bapak. Dia menanyakan, Pak, lusa kami akan menanggap wayang. Jadi kalau bisa Bapak datang nih di acara wayangan keluarga kita gitu." Alamatnya pun dikasih tahu sama Pak Dar ini ya. Nah, seperti itu Bu ceritanya begitu. Pak Dar bilang ke Bu Wit. Terus Bu Wit, "Oh ya udah Pak, kalau gitu berarti besok nggak jualan ya?" "Iya Bu, jadi ini saya buru-buru pulang, nanti malam saya mempersiapkan sate-sate ini sama istri saya gitu, supaya besok saya nggak telat, karena takut ini kan acara juragan Bu, acara besar gitu." Terus Bu Wit ini nanya lagi, "Dalangnya siapa ya Pak Dar?" "Waduh, saya nggak nanya." Tuh Pak Dar bilang itu, "Dalangnya siapa gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya besok datang Bu di sana, dan doakan aja supaya laris." "Oh bagus Pak, silakan Pak." Nah kemudian singkat cerita
Pak Dar ini pulang ke rumah. Jadi pada saat itu tuh antara rumah dan rumah lainnya di kampung itu jaraknya lumayan jauh ya, apalagi kalau beda kampung lagi itu memakan butuh waktu yang lama, apalagi dengan jalan kaki. Pada malam itu juga Pak Dar sama istrinya itu sibuk mempersiapkan. Celetuk dari istrinya itu mengatakan, "Pak, mbok sesok tak kancani Pak, aku tak melu Pak." Begini dia bilang, "Besok saya temani Pak, saya ikut," gitu. Pak Dar pun bilang, "Ojo lah Bu, nang omah wae karo cah-cah." Jadi artinya nggak usah lah Bu, di rumah aja nemenin anak-anak Pak istirahat gitu kan, biar Bapak sendiri aja yang datang. Nah, hari H pun jadi ya kan. Pada sore harinya itu kalau wayangan itu kan malam ya, tapi sore itu yang pedagang-pedagang itu kan udah ngumpul nih dengan harapan penonton tuh juga datangnya sore kan. Begitupun Pak Dar. Jadi sore hari itu Pak Dar berangkat dari rumahnya sendirian. Kemudian dari jalan, dari rumah tetangga, terus dari kampung ke kampung itu ada sedikit keanehan, tapi nggak dihiraukan sama Pak Dar. Jadi pada saat melewati kampung itu tuh nggak ada tetangga yang melihat Pak Dar, keberadaan Pak Dar. Padahal kalau orang jualan sate itu kan pasti kelihatan ya, tapi saat itu kok orang nggak bisa melihat atau cuek. Jadi waktu Pak Dar itu melewati rumah-rumah kampung-kampung itu, warga terlihat cuek, loh kok orang-orang nggak menyapa saya gitu kan. Atau mungkin udah tahu apa ya, kalau saya emang nggak jualan, jadi mereka diam atau cuek aja gitu. Setelah itu lama-lama gitu kan, Pak Dar, loh ini kampungnya mana gitu kan, kok jauh sekali gitu kan. Dilihat, dia tengok-tengok, celingak-celinguk gitu. Nah, baru tampaklah ada seperti lampu-lampu itu teman-teman. Nah, kemudian disamperinlah lampu-lampu itu dengan harapan itu mungkin tempatnya itu kan. Akhirnya beneran di situ udah ada suara itu kan, semacam gamelan neng nong gitu kan. Dan di situ banyak yang jualan udah datang juga. Terus orang-orang kampung, penonton itu juga sudah hadir. Dan di situ Pak Dar melihat, loh kok nggak ada yang jualan sate selain saya ya? Apa mungkin karena saya udah dipesan? Akhirnya cuman saya aja ini yang jualan sate. Singkat cerita, wayangan kan dimulai ya. Kalau wayang itu kan pasti semalam suntuk ya, dini hari baru selesai. Nah, ini gumam Pak Dar begini, mungkin selain jualan, saya juga akan nonton wayang lah sampai besok pagi gitu kan. Kemudian banyaklah yang beli di satenya Pak Dar ini, yang lain juga beli di dagangan yang lain gitu kan. Dalam hal ini belum ada keanehan apapun, masih wajar-wajar saja. Memasuki, kalau wayangan itu kan ada beberapa sesi ya, ada misalnya kan ada namanya goro-goro ya. Goro-goro itu adalah event, maksudnya pada suatu peristiwa dalam wayang itu ada yang lucu seperti Semar, Gareng, Petro ataupun Bagong. Nah, itu sedikit mulai ada keanehan pada saat lucu-lucunya wayang. Itu kan ada suara pada ketawa ya, tapi anehnya itu yang nonton itu mulutnya nggak kelihatan ketawa,
tapi ada suaranya yang ketawa. Jadi ya seperti kalau orang tertawa gitu, tapi mulutnya itu diem gitu, kayak nggak bergerak gitu pun. Terus pada saat jual beli pun seperti itu. Sepertinya tuh mereka tuh ngomong, tapi kok ya seperti bibir itu nggak bergerak gitu kan. Keanehan-keanehan itu masih dihiraukan sama Pak Dar. Jadi Pak Dar itu masih menikmati jalannya cerita gitu. Malam-malam larut hingga dini hari gitu kan, satenya udah terjual habis nih. Ini Pak Dar masih bingung nih, mau pulang langsung atau mau ikut nonton wayang sampai selesai gitu kan. Dia masih di situ, masih nungguin, oh saya mau terima kasih sama juragan yang udah mengajak saya ke sini sih gitu kan. Tapi kok dilihat kok nggak datang kan, terus nggak kelihatan gitu kan, di mana ya juragan yang kan kemarin mengundang saya itu gitu kan. Terus nggak disamperin juga. Akhirnya Pak Dar tuh inisiatif mau pulang gitu kan. Nah pada saat pulang itu kan satenya dipanggul ya. Pada saat dipanggul itu ada tutup bumbunya itu kan jatuh ya. Bumbunya jatuh kan, suaranya kan klonteng gitu kan. Nah kemudian pada nengok lah, suara itu kan menimbulkan pusat perhatian ya. Jadi suaranya jelas sekali hingga terdengar beberapa orang di sekitar, dan ada orang yang nonton mendengar itu langsung menengok ke Pak Dar. Kemudian nah ini yang Pak Dar bikin merinding itu, biasanya kalau orang nengok ya ada suara gitu kan di belakang, kan kita gini ya nengoknya kan kita gini. Itu enggak, itu yang nengok itu cuman kepala, jadi kepala muter gitu kan, ada suara di belakang gitu kan, muter gini. Nah muter seperti itu kagetnya bukan main. Tapi wajahnya itu wajah manusia biasa gitu. Cuman keanehnya itu pada saat berbalik ke belakang itu badan nggak muter, jadi cuman kepalanya saja yang muter. Di situ dek gitu kan Pak Dar, wah apa ini ya, ini di mana gitu kan, kok wayang kok penontonnya seperti ini semua gitu kan. Jadi pada awal-awal itu nggak ada kecurigaan apapun dari Pak Dar. Dari awal itu kan sebenarnya sudah sedikit ada ini ya, ada indikasi. Misalnya kalau penonton itu kan pakaiannya macam-macam ya, ini tuh penontonnya tuh pakaiannya seragam, pakai pakaian Jawa gitu kan. Jadi loh ini seragam, baik wiyogonya maupun penabuh atau yang bagian wayang itu seragam gitu kan. Itu belum curiga, jadi masih dianggap wajar. Oh mungkin karena ini di pedesaan gitu, jadi wajar dengan pakai pakaian seperti itu. Dan ini kan momennya wayang, jadi lumrah lah kalau pakai pakaian Jawa gitu kan. Yang mulai keanehan ya waktu itu, waktu Pak Dar mau inisiatif pulang itu kan, karena dagangnya udah habis gitu kan, mau terima kasih ke juragannya, tapi juragannya nggak ketemu kan, nggak datengin. Akhirnya pulang lah, pas jatuh tutup bumbunya itu mereka nengok, itu udah mulai sontak dia, ini udah nggak wajar ini. Kemudian waktu mengambil tutup bumbunya itu kan otomatis Pak Dar ini nunduk ya, tek gitu kan. Wah tambah ini lagi dia, Pak Dar semakin mau copot jantungnya. Kenapa? Waktu ngambil tutupnya ini, tapi di sebelahnya itu batu nisan. Jadi pas waktu nunduk ngambil tutup itu, duh kok batu nisan gitu kan. Otomatis Pak Dar ini kan melihat sekeliling ya kan, tek gitu kan, batu nisan juga. Terus ada beberapa gundukan. Berarti kan beliau langsung dalam beberapa detik sadar kalau ini bukan lapangan atau bukan halaman rumah seseorang. Ini saya ada di
tempat kuburan ya kan. Waktu mau melihat lagi, udah nggak ada apa-apa, nggak ada panggung, nggak ada orang, semuanya hening sama sekali. Terus tapi masih terlihat ya kalau sate kan ada ininya ya, ada lidinya ya. Kalau bahasa Jawa namanya sunduk gitu kan, sunduk sate. Itu berserakan itu kan berarti sate itu siapa yang makan gitu kan. Takutlah Pak Dar di situ. Akhirnya dia mau nggak mau kan harus pulang ya. Pulang lari ke sana, nyari di mana ya pintunya, pintu kuburan itu kan. Bukan pintu ya kalau kuburan, tapi gerbang kuburan itu mana ya. Lari ke sana ke sini nggak nemuin ya kan. Ini tuh mosok iya sih kok saya sampai kesasar di kuburan. Kuburan kan bentuknya maaf ya, kotak itu kan hanya persegi ya Pak, persegi panjang gitu kan. Kok nggak bisa nemuin mau keluar gitu kan. Dia lari-lari gitu kan. Mau manjat, dia nggak ada pikiran untuk manjat. Akhirnya kaki ini kesandung salah satu nisan gitu kan. Saking takutnya itu jatuh. Beliau ini jatuh, nggak sadar. Paginya baru ada warga yang menyadarkan beliau. Jadi ada warga mungkin ya saat itu menengok atau pergi ke sawah itu kan nengok kok ada grup ada itu kan panggul sate di kuburan itu kan. Jadi Pak Dar ini pingsannya agak jauh ya dari tempat dia jualan itu jauh. Jadi pada saat lari itu ditinggal itu kan, udah nggak dipanggul lagi. Nah di situ baru Pak Dar itu menceritakan cerita ini ke warga-warga, termasuk pada saat kembali jualan sate beberapa minggunya itu bertemu dengan Ibu Wit. Pak Dar ini menceritakan kepada Ibu Wit seperti apa cerita ini. Jadi teman-teman untuk informasinya, jadi setelah kejadian itu Pak Dar itu kan mengalami sakit ya, sakit demam gitu kan, selama 1 minggu lah, 10 hari lah, selama 10 hari itu mengalami demam dia nih. Dia jualan lagi itu baru 1 bulan setelah peristiwa itu baru dia mulai jualan lagi. Tapi saat ini kalau jualan itu kalau tukang sate kan biasanya habis maghrib atau setelah habis baru pulang. Sekarang dia sebelum maghrib itu sudah pulang lagi. Jadi waktu beliau ini ditemuin sama juragan yang ngasih tahu kalau akan ada wayangan, jadi itu tuh posisinya sekitar jam 7-an malam gitu. Jadi pulang malam gitu kan, diberhentikan sama juragan yang dianggap dia juragan itu kalau akan ada wayang itu jam 7 malam. Jadi setelah peristiwa ini kalau pulang pasti sebelum maghrib. Kita nggak tahu ya apakah rezeki itu bisa diberikan dengan makhluk-makhluk semacam itu, karena yang pada saat dibuka itu ada beberapa uang, namun ada beberapa daun. Tetapi kalau dihitung jumlah uang dan dengan jumlah satenya itu Pak Dar tidak rugi. Jadi ya semacam sedikit untung lah, tapi ada beberapa sehelai daun di antara uang-uang tersebut. Bagaimana teman-teman ceritanya? Mungkin sangat singkat, tapi ini ya maknanya, kita itu kalau hikmahnya adalah kita ambil itu apa yang menjadi hak milik kita saja. Jadi apapun rezeki pada hari ini kita harus menerimanya dengan lapang dan selalu mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan kemana-mana untuk cerita-cerita selanjutnya. Mungkin saya akan mendatangkan bintang tamu lagi. Mungkin teman-teman kalau ada cerita, ada peristiwa, ada pengalaman gitu,
bisa diceritakan kepada kami. Tetap jangan kemana-mana, selalu perhatikan langkah Anda, karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.